Oke, waktu kita tidak terlalu banyak ya, jadi kita pintu-pintu aja kita sebut untuk kita masuki masing-masing. Jadi yang terpenting dari resume tadi menurut saya adalah pemahaman bahwa yang Anda alami sekarang dengan globalisasi itu kan tahap, saya menyebutnya peradaban manusia. Belum peradaban Abdullah, belum peradaban Khalifatullah. Jadi Allah menciptakan dunia 6 hari, itu bukan Allah butuh 6 hari untuk menciptakan alam semesta dan kita. Kalau dalam pemahaman saya, evolusi yang akan ditempuh oleh manusia sampai ke langit yang ketujuh itu butuh 6 hari, butuh 6 lapisan. Jadi evolusi yang pertama Anda sebagai benda, kemudian kesadaran, kemudian evolusi Anda sebagai benda yang tumbuh, tanam-tanaman, kemudian benda yang tumbuh berdarah daging dan bernafsu, itu hayawan, hewan. Kemudian sampailah yang keempat, yaitu kesadaran atau peradaban manusia. Benda tumbuh, darah daging, nafsu plus akal. Nah sekarang ini dunia baru sampai keempat ini, belum 6 hari. Islam sudah kenal sampai konsep ke-6, tapi mereka masih terlibat di dalam peradaban yang keempat. Cara berpikirnya masih cara berpikir keempat. Katakanlah yang keempat ini kan manusia menjadi sentral, manusia menjadi primer, manusia menjadi Tuhannya. Maka yang lahir adalah hak asasi manusia, human right, demokrasi. Anda tahu demokrasi modern kan sangat sempit. Mereka tidak mengakui haknya tanah, tidak mengakui haknya pohon-pohonan, tidak mengakui haknya binatang. Kalah sama suku-suku tradisional di Sulawesi, di Sumba, di Sunda juga. Kalau memilih kepala suku itu yang dilibatkan tidak hanya penduduk manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang lain. Atau kalau Anda orang Sunda, Anda orang Jawa, Anda tahu bahwa alam itu bukan alat Anda. Alam itu adalah kakak Anda, karena dia lebih tua dari Anda. Dia itu big brothers, kan gitu. Jadi Anda tidak boleh tidak sopan kepada pohon, Anda tidak boleh tidak sopan kepada hasil tambang, Anda tidak boleh tidak sopan kepada tanah, laut dan semuanya. Itu kakak Anda harus hormati. Maka di Jawa atau di Sunda, setiap benda itu dihormati sebagaimana manusia atau dimanusiakan, dimenungsake. Mereka bahkan diberi nama dan gelar-gelar sebagaimana manusia. Ini gamelan Kiai Kanjeng, padahal dia bukan manusia. Kiai Kanjeng bukan nama grupnya. Nah teman-teman sekalian, Amerika, Kanada, semuanya itu masih pada tahap peradaban kemanusiaan atau manusia. Maka lahirlah sekularisme. Loh memang mereka belum kenal Tuhan kok. Dan Anda ikut heran, mereka misalnya Anda kuliah di Amerika terus bilang, ini Amerika negara kafir tapi hukumnya lebih bagus daripada Indonesia. Ini pembangunannya pemerintahannya lebih adil, pembangunannya lebih bagus daripada negara-negara Islam. Padahal negara kafir. Itu cara berpikirnya yang menurut saya kurang tepat. Dua hal. Yang pertama, kalau Anda menjadikan tanah menjadi batu bata terus jadi rumah, itu namanya Islam, itu namanya khalifah. Kalau Anda ambil kapas jadi
benang kemudian jadi kain, jadi baju, itu namanya Islam. Jadi yang dilaksanakan Amerika, Eropa, Korea, Jepang dan sebagainya itu adalah islamisasi kehidupan mereka. Cuman mereka tidak punya tanda tangan keislaman formal, tidak ada brandingnya Islam, tapi sudah mereka lakukan. Nah, orang Islam sendiri ikut kagum, seolah-olah kalau bukan orang yang berKTP Islam berarti kafir, kan gitu sekarang cara berpikirnya. Padahal mereka sudah melakukan islamisasi, sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Islam, pekerjaan hamba Allah. Karena yang disebut syariat, orang Islam sekarang memahaminya dipersempit menjadi hanya mahdhah, syariat itu rukun Islam, gitu toh. Padahal Anda jangan ngomong syariat kepada orang yang bukan Islam. Itu pembicaraan sesama orang Islam kalau ngomong syariat. Kalau kepada orang lain Anda baru ngomong sabil. Allah mengatakan ud'u ila sabilillah. Allah tidak mengatakan ud'u ila syariatillah atau ila thariqatillah. Ud'u ila siratil mustaqim, tidak ada. Yang ada ud'u ila sabil. Jadi ada terminologi. Jadi teman-teman redaktur ini saya sebenarnya minta terminologinya ya. Anda berpikirnya kurang terminologis, jadi menangkap apa yang saya omongkan itu pakai terminologi. Cara berpikirnya itu berpikir bunyan, bangunan itu ada tiangnya, ada temboknya, ada kawatnya, ada cornya gitu loh. Isi sarung wae mikire. Nek sarung ini ngelemprek, ganok lengene, ganok kerai gitu loh. Jadi tolong berpikirnya anatomistik, berpikirnya terminologis. Nah, misalnya sabil, Allah nyuruhnya kalau berdakwah sabili rabbik, panggil ke jalan Allah yang pasih pada tahap sabil. Sabil itu arah, yang penting arahnya dikasih tahu dulu. Nanti kalau orang sudah mau menuju arah itu, baru dikasih tahu ini loh jalannya untuk menuju ke sana. Itu namanya syari, jalan juga. Syariat itu birokrasi di jalan itu, markanya, tanda-tanda lalu lintasnya. Itu namanya syariat. Orang luar jangan disuruh masuk syariat dulu, dikasih tahu arahnya dulu, sabil dulu. Maka ud'u ila sabili rabbik, itu pun sabili rabbik, bukan sabili ilahi. Ini tolong dibedakan juga secara terminologi, Sel. Kan saya sudah bilang qul binas juga sudah ada, semua terminologinya sudah saya jelaskan. Defaultnya orang memerintah itu qul binas, yaitu kasih sayang dan pengayoman. Itu default. Anda jadi gubernur, presiden, direktur perusahaan, bapak rumah tangga, nomor satu itu pokoknya sayang dan mengayomi. Kalau terpaksa baru pakai kekuasaan, sembahyang kamu. Saya sindir-sindir nggak tahu dari tadi, sholat sekarang, baru pakai kekuasaan. Ngerti ya? Baru setelah qul binas baru malikin nas. Kita menghindar jangan sampai ilahin nas. Kalau ilahin nas itu kan kita pakai kekuatan sampai anaknya nyembah ke kita. Itu ilahin nas. Pemerintah selama ini yang ada di dunia langsung pakai ilahin nas, langsung pakai kekuatan, langsung nodong pakai senjata, langsung pakai birokrasi. Seharusnya defaultnya orang memerintah, orang mengelola, orang memanage itu adalah Rabbin nas, rububiyah, baru uluhiyah, baru mulukiyah, baru uluhiyah. Itu pun kalau bisa tidak usah pakai kekuasaan. Saya seumur hidup tidak pernah pakai kekuasaan kepada siapapun saja. Saya hanya pakai kasih sayang dan pengayoman. Karena rububiyah, Rabbun, bukan malikun, bukan ilahun. Tolong, itu yang saya maksudkan ya. Oke.
saya kembalikan ke peradaban manusia. Mereka memisahkan agama dan negara. Lu bagaimana sih? Semua unsur negara itu milik Allah. Dari rumput sampai tanah sampai laut semua itu milik Allah. Bagaimana kamu mau memisahkan Allah dari negara, agama dari negara? Mereka pikir agama itu bikinan manusia, makanya ada sekularisme. Tidak ada agama bikinan manusia. Mereka bikin manusia jenenge parpol sama klub mancing. Kalau agama itu bikinan Allah, kalau bukan bikinan Allah, apa disebut agama? Kalau kitab suci itu dari Allah, kalau tidak dari Allah saya tak bikin kitab suci. Gitu loh. Mereka tidak tahu bedanya yang dari langit dan yang dari bumi. Makanya ada album religi. Salah album religius. Kalau dari bumi ke langit namanya religiusitas, itu kata sifat, mencari Allah. Tapi kalau yang dari Allah ke kita itu namanya religion, agama. Itu aturan dari Allah, hidayah dari Allah, informasi dari Allah. Bahwa Allah itu Rahman Rahim, itu agama. Tapi Allah sang yang menang, itu kita kenali dari bawah, itu religiusitas atau rasa keagamaan. Itu terminologinya Hel. Terminologi ini tolong digambar gitu. Nah, maka lahirlah sekularisme. Kalau saya tidak bisa pakai sekularisme karena loh, kapan saya tidak ketemu Allah? Bagaimana saya memisahkan diriku dari Allah? Detak jantungku aja 100% disetel oleh Allah dan akan dihentikan oleh Allah kok. Saya tidak bisa nyetel kok. Tak suruh istirahat tidak bisa, tak suruh agak lebih lambat tidak bisa, tak suruh lebih cepat tidak bisa, kan gitu. Bagaimana saya mau memisahkan diri dari Allah? Sekularisme itu lahir dari peradaban yang mengenal manusia sebagai Tuhan, manusia sebagai yang paling penting dalam kehidupan. Dia belum sampai ke posisi hamba Allah. Oh, ternyata kita ini hamba toh. Kita ini cuma dibikin, kita ini cuma karyawan, kita ini cuma buruh. Lah buruh itu melakukan apa kan tergantung juragannya, bukan tergantung buruhnya. Masa Anda dipegangi truk terus Anda pakai kemana-mana semau Anda? Kan yang menentukan majikan, yang menentukan kan perusahaan. Nah, perusahaan ini direktur utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesadaran hamba. Setelah kesadaran hamba Allah, baru meningkat ke kesadaran khilafah. Kita itu bukan hanya hambanya, kita itu dutanya, kita itu mandatarisnya. Itu lebih tinggi lagi kesadarannya. Nah, kita butuh minimum 2 kurun waktu untuk sampai ke khilafah. Jangan dipikir saya tidak setuju khilafah. Satu-satunya pilihan manusia adalah menjadi khalifah. Karena ini jailun fil ardi khalifah. Itu ya, mohon maaf ini saya pertegas kembali. Jadi sekularisme lahirnya, saya tidak memusuhi sekularisme. Saya cuma tidak tega. Anda kok tidak bisa menemukan Tuhan? Kamu pikir detak jantungmu itu karya siapa? Terus bagaimana kamu bisa membuang Tuhan dari hidupmu, memisahkan negara dari agama? Oh, negaramu itu punya Pancasila juga nyusu dari agama. Semua kata-katanya adil, hikmah, musyawarah, wakil, semua ngambil dari agama. Itu konsepnya Tuhan. Nikah saja dari agama kok. Tadi ada pernikahan kebangsaan. Emang ada kata nikah di luar Islam? Nikah itu sebuah konsep langit bumi silang. Kalau kawin itu horizontal, kadang miring, kadang tengkurup, kadang melumah. Itu kawin. Kalau nikah itu konsepnya Tuhan. Maka di dalam urusan-urusan orang-orang nikah, biasanya kalau saya disuruh ngomong, saya bilang nikah itu lebih penting daripada negara.
Kalau negara bukan ide Tuhan, tapi kalau nikah itu ide Tuhan. Dan orang tidak diazab asal masih ada yang nikah, masih berkeluarga dengan baik, tidak akan ada azab Allah yang besar. Tapi kalau negara hancur, Tuhan tidak ada masalah. Tapi kalau sampai orang tidak nikah, punya anak tok tanpa nikah dan seterusnya, pasti akan hancur peradabannya. Allah yang akan menghancurkan. Jadi teman sekalian, Anda ini sekarang adalah orang globalisasi. Harap ingat bahwa Anda sudah sampai ke tahap khalifatullah, tapi Anda hidup di tengah peradaban yang masih insaniyah, belum khilafiyah. Nah, Anda harus bersabar, Anda harus arif, jangan kesusu, jangan dipaksakan. Orang yang masih ngertinya hanya kemanusiaan, jangan disuruh Abdullah dulu, diperkenalkan ila sabili rabbik tadi, supaya mereka dapat hidayah dari Allah. Dan jangan lupa, Anda tidak bisa berdakwah kepada orang, Anda hanya bisa menyampaikan, tapi Anda tidak bisa merubah manusia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kamu cintai. Aku yang memberi hidayah kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi jangan lupa, hak prerogatif Allah itu ada pada Dia benar-benar, dan kita ini cuma bekerja saja. Kita ini cuma nanam aja, nanti yang bikin panen Allah. Anda cuma niduri istri Anda, yang bikin hamil Allah. Jangan pikir Anda bisa menghamili. Anda cuma numpang enak. Dan begitu. Hakikat begini ini kan sangat sederhana. Nah teman sekalian, Indonesia lebih maju, sudah punya ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia sudah punya awal dari kesadaran Abdullah. Tapi kita ini punya Pancasila, mau menggali tambang pernah minta izin sama Allah? Pernah minta izin? Orang yang ngambil batu bara, mengizinkan Freeport itu dulu minta izin nggak sama Allah? Ini dianggap sesuatu yang lucu, loh enggak lucu. Nenek moyang kita sampai hari ini di desa-desa ada yang namanya ruwat deso, merti deso. Apa itu artinya? Menunjukkan hubungan dia, keteguhan hubungan dia dengan Tuhan. Terima kasih tanah, terima kasih ada tanaman, terima kasih ada panen. Maka terus mereka bikin ruwat deso. Seharusnya kita butuh ruwat negoro, kita butuh merti negoro, kan begitu. Negara tidak pernah sadar, negara ini 2 langkah di belakang desa. Padahal negara yang memimpin desa, ya semesti jebole. Wong mereka kalah beradab dibanding orang desa, pemerintah pusat itu. Sombong mereka dengan ilmunya, padahal ilmunya baru sampai tingkat hari keempat. Sementara Ma'iyah dan orang dusun hidupnya sudah hari ke-6. Jawa tanpa ada Islam pun sudah hari ke-6. Cuma Jawa tidak ngerti brandingnya saja, tidak ngerti bahwa itu namanya Allah, punya sifat Rahman Rahim, tidak tahu. Itu harus Allah sendiri yang ngasih tahu. Tapi mereka sudah berperilaku dan berakhlak di hari ke-6. Jadi hari ke-6 itu maksud saya tahap evolusi puncak dari manusia. Kalau Anda lulus di hari ke-6 ini, Anda masuk ke hari ke-7, yaitu pertemuan dengan Allah di langit yang ke-7. Gitu ceritanya, Rek. Sebenarnya sudah lengkap semua di Ma'iyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu teman sekalian, Anda harus arif, harus bersabar. Anda ini ngemong dunia, ngemong Indonesia, nggak bisa kamu paksa, nggak bisa kamu paksa. Kita tidak berangkat dari nol, kita ini berangkat dari sudah terlanjur kayak gini keadaannya. Kita harus fight on, fight
fade out. Kita cicil sedikit sih, makanya saya kasih silmi. Allah menuntutnya udkhulu fis silmi kafah, bukan udkhulu fil islami kafah. Pasti ada bedanya maksud Allah silmi dengan Islam. Saya memahaminya silmi itu saisamu, mastata'tum. Kamu ndak hafal Quran, kalau memang tidak mungkin hafal Quran sudah ndak apa-apa. Yang penting kelakuanmu baik, yang penting kamu mengamankan tetanggamu. Hafalnya cuma liilah ngimami bolak-balik kulhu inna toina, kulhu inna toina, kulhu inna gak apa-apa wis. Asal output kelakuanmu baik, asal kamu menyayangi orang, asal kamu jangan nyakiti siapa-siapa, itu sudah cukup. Mas tatoktum tadi itu saiso-isomu, itu namanya silmi. Kalau nggak ada silmi hancur kita. Karena harus Islam, harus berontak, harus kita kudeta, harus kita revolusi supaya menjadi khilafah Islam. Itu tidak akan mampu kita lakukan karena kita akan bunuh-bunuhan melawan Banser, bunuh-bunuhan melawan Ansor, bunuh-bunuhan melawan Kokam, bunuh-bunuhan melawan kita sendiri. Wong banyak teman-teman kita yang sudah punya konsep Islam di hari ke-6 tapi masih hidup di konsep hari ke-4. Itu pun banyak yang 4 min. Manusia berkelakuan binatang. Ulaika kal an'am balhum adhal. Itu masih banyak perilaku-perilaku kebinatangan, padahal kita sudah penghuni dari langit ke-4 atau hari ke-4 tadi. Itu evolusi hari ke-4. Gitu teman sekalian.